Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Aini dengan nomor NIM 1248030059. Saya dari Prodi Sosiologi kelas C semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlunya integrasi bagi bangsa Indonesia. Yang pertama ada konsep integrasi nasional. Apa sih itu konsep integrasi nasional? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata integrasi mempunyai arti pembaruan atau penyatuan sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Berintegrasi artinya berpadu, bergabung supaya menjadi kesatuan yang utuh. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah national integration. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Berdasarkan arti etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Integrasi nasional menunjuk pada keadaan sebagai kesadaran bersama dari orang-orang atau kesadaran akan identitas bersama di antara warga negara. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama dan daerah dan berbicara bahasa yang berbeda, kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu. Kedua, mengapa perlu integrasi nasional? Integrasi nasional sangat penting karena membantu menyatukan perbedaan dalam masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta menciptakan stabilitas politik dan sosial. Dengan integrasi nasional, potensi konflik akibat perbedaan dapat ditekan, sehingga pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat lebih merata. Selain itu, integrasi nasional juga memperkuat identitas nasional dan rasa cinta tanah air. Yang ketiga ada sumber historis, sosiologis, dan politis dari integrasi nasional. Apakah bangsa Indonesia pernah mengalami integrasi sebelum merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945? Di bagian A ada perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Juliati Suroyo tahun 2002, ternyata bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia. Yang pertama, model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan Imperium Majapahit. Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris. Dimulai dengan konsentris pertama, yaitu wilayah inti kerajaan Nagaragung, Pulau Jawa dan Madura yang diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Konsentris kedua adalah wilayah luar Jawa, mancanegara, dan pasisiran yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom. Konsentris ketiga, tanah sabrang, adalah negara-negara sahabat di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang antara lain dengan Champa, Kamboja, Ayodhya-pura, Thailand. Yang kedua, model integrasi kolonial. Model integrasi kedua atau lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dicapai pada awal abad ke-20 dengan wilayah yang terentang dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah kolonial mampu membangun integrasi wilayah juga dengan menguasai maritim, sedang integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari ambetenar-ambetenar pegawai Belanda dan pribumi yang tidak memiliki jaringan dengan massa rakyat. Dengan kata lain, pemerintah tidak memiliki dukungan massa yang berarti. Integrasi model kolonial ini tidak mampu menyatukan segenap keberagaman bangsa Indonesia, tetapi hanya untuk maksud menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa kolonial. Yang ketiga ada model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi nasional ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa khususnya pada diri orang-orang Indonesia yang mengalami proses pendidikan sebagai dampak dari politik etis pemerintah kolonial Belanda. Mereka mendirikan organisasi-organisasi pergerakan yang bersifat keagamaan, kepemudaan, kedaerahan, politik, ekonomi, perdagangan, dan kelompok perempuan. Para kaum terpelajar ini mulai menyadari bahwa bangsa mereka adalah bangsa
jajahan yang harus berjuang meraih kemerdekaan jika ingin menjadi bangsa-bangsa merdeka dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Dalam sejarah, penumbuhan kesadaran berbangsa dilalui dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Pertama, masa perintis. Masa perintis adalah masa mulai dirintisnya semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi-organisasi pergerakan. Masa ini ditandai dengan munculnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Kelahiran Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua ada masa penegas. Masa penegas adalah masa mulai ditegaskannya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dengan Sumpah Pemuda, masyarakat Indonesia yang beraneka ragam tersebut menyatakan diri sebagai satu bangsa yang memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga ada masa percobaan. Bangsa Indonesia melalui organisasi pergerakan mencoba meminta kemerdekaan dari Belanda. Organisasi-organisasi pergerakan yang tergabung dalam GAPI, Gabungan Politik Indonesia, tahun 1938 mengusulkan Indonesia berparlemen. Namun, perjuangan menuntut Indonesia merdeka tersebut tidak berhasil. Yang keempat ada masa pendobrak. Pada masa tersebut, semangat dan gerakan kebangsaan Indonesia telah berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sejak saat itu, bangsa Indonesia menjadi bangsa merdeka, bebas, dan sederajat dengan bangsa lain. Nasionalisme telah mendasari bagi pembentukan negara kebangsaan Indonesia modern. Di bagian B, membangun argumen tentang jenis, dinamika, dan tantangan integrasi nasional. Yang pertama, integrasi politik. Dalam tataran integrasi politik, terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut atau antara penguasa dan rakyat guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial antar daerah, antar suku, umat, beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Yang kedua ada integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Di sisi lain, integrasi ekonomi adalah penghapusan hambatan-hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya. Misal peraturan, norma, dan prosedur dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. Yang ketiga, ada integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misalnya suku, agama, dan ras. Yang keempat, ada dinamika dan tantangan pembangunan integrasi. Sejak kita bernegara tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi sebagai berikut. Yang pertama ada integrasi bangsa. Tanggal 15 Agustus 2005 melalui MOU Memorandum of Understanding di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai 2005. Yang kedua ada integrasi wilayah. Melalui Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Dengan deklarasi ini, maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah dan laut tidak lagi merupakan pemisah pulau, tetapi menjadi penghubung pulau-pulau di Indonesia. Yang ketiga ada integrasi nilai. Nilai apa yang bagi bangsa Indonesia merupakan nilai integratif? Jawabannya adalah Pancasila. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan. Misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila, baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Melalui kurikulum 1975, mulai diberikannya mata pelajaran pendidikan moral Pancasila di sekolah. Saat ini, melalui kurikulum Merdeka, terdapat mata pelajaran pendidikan Pancasila. Melalui pelajaran ini, Pancasila sebagai nilai bersama dan sebagai dasar filsafat negara disampaikan kepada generasi muda. Yang keempat, ada integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Misalnya kunjungan ke daerah, temu kader PKK, peresmian gedung publik, dan sebagainya. Kegiatan yang sifatnya mendekatkan elit dan massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Yang kelima ada integrasi tingkah laku, perilaku integratif. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan. Contohnya, pembentukan lembaga-lembaga politik dan birokrasi di Indonesia diawali dengan hasil sidang 1 PPKI tanggal 18 Agustus 1945, yakni memilih presiden dan wakil presiden. Sidang PPKI kedua tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembentukan 12 kementerian dan 8 provinsi di Indonesia. Poin terakhir atau poin kelima ada pentingnya integrasi nasional. Myron Weiner dalam Ramlan Surbakti 2010 menyatakan bahwa faktor pemerintah yang keabsahan merupakan hal penting bagi pembentukan negara bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Negara bangsa baru seperti halnya Indonesia yang merdeka pada tahun 1945, pembangunan integrasi menjadi tugas penting. Ada dua hal yang dapat menjelaskan hal ini. Yang pertama, dikarenakan pemerintah kolonial Belanda sebelumnya tidak pernah memikirkan tentang perlunya membangun kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat Indonesia. Yang dilakukan penjajah saat itu adalah membangun kesetiaan kepada penjajah itu sendiri dan guna kepentingan integrasi kolonial itu sendiri. Jadi, setelah merdeka, kita perlu menumbuhkan kesetiaan nasional melalui pembangunan integrasi bangsa. Kedua, bagi negara-negara baru, tuntunan integrasi ini juga menjadi masalah pelik bukan saja karena perilaku pemerintah kolonial sebelumnya, tetapi juga latar belakang bangsa yang bersangkutan. Negara bangsa merupakan negara yang di dalamnya terdiri dari banyak bangsa suku yang selanjutnya bersepakat bersatu dalam sebuah bangsa yang besar. Suku-suku itu memiliki pertalian-pertalian primordial yang merupakan unsur negara dan telah menjelma menjadi kesatuan-kesatuan etnik yang selanjutnya menuntut pengakuan dan perhatian pada tingkat kenegaraan. Ikatan dan kesetiaan etnik adalah sesuatu yang alami bersifat primer, adapun kesetiaan nasional bersifat sekunder. Bila ikatan etnik ini tidak diperhatikan atau terganggu, mereka akan mudah dan akan segera kembali kepada kesatuan asalnya. Sebagai akibatnya, mereka akan melepaskan ikatan komitmennya sebagai satu bangsa.
Cukup sekian video penjelasan perlunya integrasi bagi bangsa Indonesia dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.